Halo teman-teman, kembali lagi di channel Elmirena Diary. Pada liburan kali ini, kami akan pergi ke Dieng. Jam sudah menunjukkan pukul 5.20 pagi. Sesuai rencana, hari ini kita start dari Pamulang menuju Dieng. Buat kami, kunci perjalanan jauh dengan mobil keluarga itu bukan soal seberapa cepat sampai, tapi seberapa aman dan nyaman kita di jalan. Jadi, kopi sudah siap, mesin sudah dicek, dan kita mulai perjalanan pagi ini dengan kepala dingin. Perjalanan awal kita tempuh melewati tol Trans Jawa. Pintu tol yang paling dekat dengan rumah kami adalah pintu tol Pamulang. Dari sinilah pintu tol yang menyambung ke tol Trans Jawa. Oke, akhirnya kita masuk tol juga. Perjalanan ke Dieng resmi dimulai. Masih panjang banget perjalanan kita. Jadi semoga jalanan lancar, cuacanya bersahabat, dan pastinya tetap semangat sampai tujuan. Yuk lanjut gas ke Dieng. Perjalanan ke Dieng selama 11 jam menggunakan mobil Stargazer. Mobilnya luas, nyaman, bensinnya juga irit. Saking nyamannya, aku dan Ade sampai tertidur. Wah guys, gak terasa perjalanan kita ternyata sudah memasuki tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek menghubungkan wilayah Jakarta ke arah Cikampek, Jawa Barat. Sepanjang perjalanan, kita menikmati kondisi jalan tol, melihat pemandangan di sekitar, serta merasakan bagaimana suasana lalu lintas di Pulau Jawa. Karena perjalanannya cukup panjang, jadi kami berhenti dulu di rest area. Kami tipikal pengemudi yang disiplin, mampir tiap beberapa jam sekali, bukan cuma buat isi bensin, tapi buat riset konsentrasi. Perjalanan panjang itu melelahkan, jadi stop sejenak untuk meluruskan kaki, itu wajib hukumnya, biar fokus tetap terjaga sampai nanti di pegunungan. Jadi guys, sebelum kita melakukan perjalanan ke Dieng, kita sudah meriset rute paling aman, anti sempit, anti tanjakan ke Dieng. Dan ternyata jalur yang paling aman itu kalau kita ngelewatin exit tol Wellery guys. Nah, kalau sudah melewati jembatan merah ini, tandanya sebentar lagi kita sudah mau keluar tol Wellery. Pastikan tetap menjaga kecepatan ya, dan utamakan keselamatan selama berkendara. Tidak lama lagi kita akan tiba di gerbang tol tujuan. Lihat guys, gerbang tol Wellery-nya sudah kelihatan. Setelah keluar exit Wellery, kita masuk ke jalur Sukorejo, Temanggung. Kenapa kami pilih jalur ini? Karena ini yang paling masuk akal dan aman. Tapi ya ada harganya. Kita bakal berbagi jalan dengan truk-truk logistik dan bus besar. Tips dari kami, jangan terbawa emosi. Kalau emang jalannya padat, ya kita sabar aja di belakang. Kuncinya cuma satu, yaitu sabar. Lewat jalur ini bahkan bukan cuma papasan dengan 2 mobil, tapi papasan dengan truk juga. Jadi aman banget ya guys.
Dan juga jalannya luas, nggak sempit. Nah, teman-teman, perjalanan kita masih lanjut ya. Jalurnya masih cukup bersahabat, tapi tetap harus fokus karena di depan banyak kendaraan besar. Jangan asal nyelip, pastiin kondisi benar-benar aman. Pelan gak masalah, yang penting selamat sampai tujuan. Nah, cuacanya hari ini juga cerah banget, jadi enak banget nih buat road trip. Banyak pepohonan di sini guys, jadi bikin perjalanan makin adem. Nah, buat yang lagi berencana liburan ke Dieng menggunakan kendaraan pribadi, jalur ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi tetap pastiin kondisi kendaraan dalam keadaan prima ya, terutama rem, ban, dan mesin. Sekarang kita masih santai mengikuti arus lalu lintas, tidak perlu terburu-buru. Lebih baik sampai beberapa menit lebih lama daripada mengambil resiko di jalan. Nah, sambil menikmati perjalanan ini, coba tulis dong di kolom komentar, kalian lebih suka road trip naik mobil atau naik motor? Dan kalau ke Dieng, destinasi pertama apa yang pengen kalian kunjungin? Nah, teman-teman, sekarang kita udah masuki arah menuju Temanggung. Jalannya masih cukup nyaman, marka jalannya juga udah jelas, jadi tinggal ikuti petunjuk arah aja ya. Tetap jaga kecepatan dan jangan lengah, karena perjalanan kita masih berlanjut menuju Dieng. Dikit lagi, semangat! Nah, kalau kita ambil jalur kanan, itu kita ngelewatin Tambi ya guys. Tapi kita nggak lewat Tambi, jadinya kita ambil jalur kiri. Nah, teman-teman, di titik ini arus lalu lintas sedang diatur oleh petugas. Jadi, kita mengikuti arahan dulu ya, supaya kendaraan dari dua arah bisa bergantian lewat. Nah guys, jalannya mulai berkelok-kelok nih. Di kiri dan kanan sudah banyak rumah warga. Meskipun jalannya kelihatan sepi, tetap jangan lengah ya. Nah, alhamdulillahnya kondisi jalannya masih mulus, cuacanya juga cerah banget. Jadi perjalanan terasa makin nyaman deh. Kita lanjut terus yuk menuju ke Dieng. Semoga perjalanan hari ini selalu diberi kelancaran. Amin. Wah, gunungnya ketutup kabut nih guys. Gunungnya malu kali ya. Oke teman-teman, akhirnya kita mampir juga di Kedung Pas. Perut udah mulai protes dari tadi. Jadi sekarang waktunya isi energi dulu ya. Enaknya lagi, makan di sini bukan cuma soal makanannya, tapi juga bonus pemandangannya. Coba lihat deh, luar biasa, indah banget. Udaranya sejuk, anginnya adem, bikin betah duduk lama-lama. Pokoknya kalau kalian lewat jalur Temanggung menuju Dieng, wajib banget sempetin mampir ke sini. Makanan di sini enak-enak banget guys. Tempatnya juga luas, bersih, pokoknya enak deh. Kalau makan sambil lihat gunung gini sih, nambah nasi 2 piring juga rasanya kurang. Di sini pilihan makanannya banyak banget dan recommended. Jadi kita bisa prasmanan, kita bisa juga langsung pesen ke kasirnya.
Dan juga ada musola, toilet, dan playground untuk anak-anak yang ingin bermain. Setelah dari Kledung Pas, kita turun ke Wonosobo. Alun-alun Wonosobo selalu jadi waypoint wajib kami. Ini garis batas terakhir sebelum masuk ke medan tanjakan menuju Dieng. Kita cek kondisi mesin, rem, dan pastikan penumpang sudah nyaman. Di sini kita recharge energi biar siap menghadapi tanjakan terakhir. Ini sebenarnya ada 2 gunung ini. Yang di depan nih. Cuman karena berkabut, jadi nggak kelihatan tuh guys. Coba lihat deh. Sebelah kanan Gunung Sindoro. Sebelah kanan Gunung Sindoro, sebelah kiri Gunung Sumbi. Nah teman-teman, sekarang kita udah memasuki kawasan dataran tinggi Dieng. Dari sini suasana benar-benar berubah. Udaranya terasa jauh lebih sejuk dibandingkan tadi saat masih di bawah. Di sepanjang perjalanan menuju Batu Angkruk ini, kita akan melewati jalanan yang berkelok-kelok khas pegunungan. Jadi buat teman-teman yang membawa kendaraan pribadi, jangan lupa untuk tetap berhati-hati ya. Kurangi kecepatan saat memasuki tikungan, jaga jarak dengan kendaraan di depan, dan jangan memaksakan menyalip kalau kondisi jalan belum benar-benar aman. Yang terpenting adalah menikmati perjalanan dengan santai dan selamat sampai tujuan. Nah teman-teman, perjalanan kita tinggal sebentar lagi nih. Semakin masuk ke kawasan Dieng, pemandangan di sepanjang jalan memang makin memanjakan mata. Udara yang sejuk dan suasana yang tenang benar-benar bikin perjalanan terasa menyenangkan guys. Kalau kalian berkunjung ke Dieng, jangan lupa siapin jaket ya, karena suhu di sini bisa jauh lebih dingin, terutama saat pagi dan malam hari. Selain itu, tetap patuhi rambu lalu lintas dan berkendaralah dengan santai. Jalan di kawasan pegunungan memang banyak tikungan dan tanjakan, jadi keselamatan harus selalu menjadi prioritas. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi perjalanan kita. Yuhu. Lihat guys, cuaca dan jalannya berkabut. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai juga nih guys di Dieng. Dan ini adalah homestay tempat kita menginap. Kita menginap di Red Doors Syariah near Komplek Candi Arjuna. Saat kita menginjakan kaki di lantai guys, dingin banget, jadi harus banget ya pakai kaos kaki karena dingin banget guys. Ini aja tuh baru siang udah sedingin ini, gimana nanti pagi ya guys. Suasana di homestay ini nyaman dan bersih banget pastinya guys. Di sini juga sudah ada password wifi dan juga ada dispenser guys. Jadi buat kalian yang mau refill minum, kalau udah habis atau mau bikin teh, seduh kopi juga bisa. Oh iya, ini kita pesennya yang tipe family room ya. Jadi kamarnya luas, kasurnya juga ada 2 dan itu luas. Kamar mandinya juga bersih banget guys, dan ada water heaternya. Jadi nggak perlu takut kalau airnya dingin.
Di depan homestay kita juga ada yang jual oleh-oleh dan penyewaan jaket. Di sini juga ada jasa penyewaan jeep ya guys. Jadi buat kalian yang nggak mau repot-repot bisa nih sewa jeepnya. Nah, di sini juga ada masjidnya nih guys. Jadi kalau mau sholat bisa sholat di masjid sini. Masjid di sini tuh bersih banget guys. Tapi ya ternyata orang-orang kalau sholat di masjid ini tuh pakai jaket juga loh guys. Berarti saking dinginnya di sini sampai sholat pakai jaket. Kita langsung keluar buat cari makan. Ternyata di Dieng ini ramah banget. Di sekitar area Tugu Titik Nol Dieng, UMKM lokal, restoran, sampai pedagang kaki lima itu melimpah ruah. Jujur kami sempat kepikiran bakal susah cari makan. Ternyata kekhawatiran itu tidak terbukti guys. Pilihannya banyak, harganya masuk akal, dan rasanya enak-enak. Jadi buat kalian yang mau kesini, gak perlu pusing-pusing soal urusan logistik makanan atau kebutuhan harian. Semuanya sudah tersedia di sini. Berikut guys map kita dan poin-poin kunciannya agar kita tetap berada di jalur besar. Jadi total waktu perjalanan kita berdasarkan peta sih 8 jam 50 menit. Ditambah istirahat di 2 rest area dan makan siang di Keledung Pas. Total perjalanan kita 11 jam. Berangkat jam 5.20 pagi sampai penginapan 16.30 sore. Dengan biaya tol Rp474.500. Gimana teman-teman? Kalau mau ke Dieng, bakal ngikutin jalur kita ini nggak? Komen ya di kolom komentar. Oke deh guys, besok pagi saatnya kita eksplorasi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video petualangan berikutnya. Dadah!